Ada dana besar di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ada oknum yang terancam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang selama ini sepertinya lebih difokuskan kepada masalah individu masing-masing, baik korbannya yakni Tuti Suhartini dan Amel, baik para saksi seperti Yosef, Yoris, dan Danu. Akan tetapi, sudah melewati hari ke-100 lebih dalam pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, tak banyak yang membahas tentang hubungan kasus dengan posisi korban di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Benarkah ada dana besar di balik kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang serta ada oknum yang terancam posisinya? Sebab korban Tuti Suhartini menjabat bendahara yayasan dan Amel sebagai sekretaris di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ada dugaan berhubungan dengan dana besar di balik kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, berkembang dalam analisa Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Kamis 2 Desember 2021. Di awal kasus, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, pernah mengatakan dugaan jika motif kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terkait dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Akan tetapi, setelah itu lebih fokus dengan perkembangan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, lebih kepada masalah yang terkait dengan orang-orang di sekitaran korban, sampai kepada suami dan ayah korban, Yosef, lalu anak dan kakak korban, Yoris, juga sepupu korban, Danu, bisa dibilang menjadi saksi utama. Tercatat bahwa ketiga saksi ini merupakan saksi yang paling sering dipanggil tim penyidik guna pengungkapan perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan sudah 16 kali Yosef menjalani pemeriksaan. Sementara Danu pernah diperiksa secara maraton selama 3 hari berturut-turut dalam pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Sedangkan tentang berkaitan dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional sepertinya terlupakan dan muncul kembali setelah pada pemeriksaan terakhir pada Selasa 30 November 2021. Ada 3 orang dari sekolah yang di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional diperiksa di Polres Subang. Dinilai Anjas jika selama ini hubungan korban dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional sepertinya terlupakan. Mungkinkah ada motif perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut ada keterkaitannya dengan dana besar yang ada di yayasan? Perlu diketahui bahwa pemerintah telah menyalurkan dana BOS, yaitu bantuan untuk sekolah-sekolah yang besarannya bisa mencapai sekitar 6 triliun. Jumlah dana yang sangat besar sekali. Akan tetapi, menurut Anjas, dari berbagai di media massa, pemberitaannya banyak sekali tentang terjadinya korupsi dana BOS. Akan tetapi, menurut Anjas, dari berbagai di media massa, pemberitaannya banyak sekali tentang terjadinya korupsi dana BOS yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu contoh kasus terjadi di sekolah di Jakarta. Ada temuan bahwa dana BOS sebesar Rp 200 juta justru dibagikan kepada para guru, baik guru PNS maupun guru honorer. Di antara guru yang mendapat bagian tersebut, banyak yang mengakui bahwa mereka tidak tahu jika uang yang dibagikan itu berasal dari dana BOS, mengingat bukan peruntukannya. Benarkah kasus seperti ini juga ada hubungannya dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang? Menurut Anjas, bisa jadi ada oknum di yayasan tersebut merasa terancam dengan keberadaan Tuti dan Amel. Anjas mengatakan bisa saja dengan masuknya Tuti sebagai bendahara yayasan serta Amel sebagai sekretaris yayasan, selain sebagai pendiri, yayasan juga mengalami kemajuan pesat. Dari gaji yang diperoleh pengurus itu terbukti cukup besar untuk tingkat penghasilan di daerah. Begitu juga dengan kepemilikan mobil yang dipakai Tuti dan Amel.
Itu menunjukkan bahwa yayasan mengalami kemajuan yang pesat. Dengan adanya Tuti dan Amel, keadministrasian yayasan jadi lebih tertib, termasuk dengan masalah dana BOS dan dana bantuan-bantuan lain. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia soal korupsi dana BOS, Anjas menduga bisa saja ada oknum yang merasa dirinya terganggu dengan ketertiban administrasi yang diterapkan oleh almarhum Tuti dan Amel. Siapakah kira-kira yang merasa dirugikan yang disebabkan dengan tertibnya administrasi yang dijalankan korban? Semoga saja tim penyidik juga sudah memiliki data tersebut dalam rangka pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.